Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan coba menjelaskan how to use ChatGPT. ChatGPT banyak sekali manfaatnya buat kita, terutama dalam membantu pekerjaan kita sehari-hari. ChatGPT berasal dari kata Generative Pre-training Transformer, adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Percakapan bisa dengan secara lisan, secara langsung kita ucapkan atau kita ketik. Kemudian ChatGPT bisa kita bertanya apa saja yang kita perlu. ChatGPT kita bisa manfaatkan untuk menulis, ya. Dia bisa menulis dan mengarang bebas, kreatif, ya. Kita bisa minta pada ChatGPT. Kemudian kita bisa untuk membandingkan sesuatu hal, misalnya ada perbandingan komputer Core i3, Core i5, perbandingan speknya, harganya. Kemudian juga kita misal kita punya ide, kita bisa minta ide dengan dia. Misalnya kita punya uang 2 juta, 5 juta, 100 juta, ChatGPT akan memberi solusi usaha apa saja yang cocok buat kita. Kemudian ChatGPT bisa juga untuk merangkum teks. Kalau banyak teks yang dibaca, tinggal blok, copy, pasta pada ChatGPT, dia akan merangkum itu. Kemudian dia bisa membuat checklist, misal mau piknik, persiapan apa saja. Misalnya kita mau berangkat piknik ke Batakan, nah, kita bisa minta checklist dengan ChatGPT. Kemudian bisa kita mengetahui kelebihan dan kekurangan sesuatu, membeli HP atau membeli apa saja dengan berbagai tipe, kita bisa minta perbandingannya. Kemudian kita bisa minta bantuan untuk menulis artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, report, dan lain-lain. Untuk skripsi dan tesis itu bisa minta landasan teoritis, mencari data, daftar pustaka, dan sebagainya. Kemudian kita bisa meminta ChatGPT untuk menuliskan hal yang singkat atau ringkasan sebuah buku. Tinggal mengetik judul buku, pengarangnya siapa, terus kita minta ringkasannya. Dan kita bisa minta berulang dengan cara memfeedback jawaban dari ChatGPT itu. Kita bisa memberikan feedback, jika jawabannya berbelit-belit kita bisa minta lagi. Kemudian ingin mengetahui asal-usul sesuatu, meteor, bumi, bulan, bisa kita minta bantuan ChatGPT. Atau minta teori apa saja, fisika, biologi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kesimpulan, ChatGPT sangat berguna untuk kita sebagai asisten, sebagai guru, content creator, penulis blog, dan cerpen. Yang penting adalah tips GPT saat kita menggunakan. Ada beberapa tips, yaitu membuat form spesifik, memberikan feedbacknya juga, dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Selamat mencoba. Terima kasih. Oke, kita lanjut saja. Mari kita masuk kepada ChatGPT. Sebelumnya kita masuk dulu ke Google. Biasa. Masuk ke Google. Masuk saja kita ke akun kita. Boleh. Kalau sudah punya akun, kalau belum, bikin akun dulu. Nah, kita masuk ke Google dulu. Masuk saja, kita ketik itu ChatGPT. Oke. Nah, langsung ini ada tertulis open
Teach ChatGPT. Kemudian ada di sini ada logonya. Nah, kita masuk saja di sini sesuai dengan penjelasan saya yang pertama tadi, yaitu bisa tanya apa saja di ChatGPT. Oke, tanya apa saja, misalnya yang mudah saja. Siapa penemu komputer? Oke lah. Siapa penemu komputer? ChatGPT akan menjawab. Oke. Nah, dia akan menjawab tadi ya, menjawab siapa penemu komputer. Oke, penemu komputer modern adalah Alan Turing, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer Inggris. Turing dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan konsep mesin Turing. Nah, oke, sudah jelas nih. Kalau kita ingin menanyakan lagi kapan dia lahir dan sebagainya, ketik saja di sini. Kapan Alan Turing dilahirkan? Oke. Nah, itu salah satunya kita bisa tanya apa saja. Kemudian kita bisa juga minta tuliskan sesuatu atau karangan bebas misalnya, atau cerpen atau artikel. Kita bisa minta dengan ChatGPT. Nah, ini klik saja di sini. Buatkan saya, oke. Buatkan saya cerpen. Buatkan saya cerpen dengan judul anak sekolah. Oke. Dengan judul anak sekolah. Nah, langsung enter saja nih. Nah, dia memproses dulu. Nanti dia langsung membikinkan ceritanya, cerpen dengan judul anak sekolah, ya kan? Nah, sudah tertulis di sini cerpen dengan judul anak sekolah. Nah, ChatGPT langsung membuatkannya. ChatGPT juga bisa membandingkan sesuatu. Nah, jadi kata saya membandingkan sesuatu. Apa perbandingan misalnya komputer ya? Ketik saja perbandingan komputer Core i ya, 3 and Core i5. Okay. Nah, dia langsung di sini. Nah, prosesor Intel Core i3, Core i5, ada jenis prosesor yang digunakan, lihat perbandingan sudah ada. Nah, ini begitu Core i3 itu apa, terus Core i5 itu bagaimana, ini ada perbandingannya. Okay. Nah, ini lengkap sudah dijelaskan, ada perbandingan. Kemudian juga bisa minta ide. Nah, kita tidak punya ide, misalnya punya uang ya, bingung untuk usaha. Nah, minta saja itu dengan ChatGPT. Saya punya uang 5 juta. 5 juta. Oke, saya punya uang 5 juta. Usaha apa yang cocok? Usaha apa yang cocok? Nah, nanti ChatGPT akan menjawabnya. Nah, ChatGPT akan menjawabnya. Nah, usaha kuliner katanya kan. Nah, dengan modal 5 juta tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. ChatGPT juga bisa merangkum teks. Nah, oke, merangkum teks bagaimana? Kita punya teks yang panjang, terus untuk dibaca, terus untuk dihafal, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk meringkas. Nah, di sini ada teks yang agak panjang nih. Kita blok saja, ya blok, copy paste seperti biasa. Nah, kita blok saja teks yang panjang ini, kita blok. Oke, Ctrl C, oke, kita blok saja. Langsung kita masuk ke ChatGPT ya. Jadi langsung saja copy paste ya. Ctrl V. Nah, nanti teks yang panjang tadi kita bisa minta ringkaskan. Nah, tapi sebelumnya kita ketik dulu, tolong atau apa, buatkan ringkasan atau rangkuman
dari tiket, dari pakaian, perlengkapan pribadi dan sebagainya. Kemudian perlengkapan kesehatan yang dibawa. Nah, lengkap checklistnya. Oke. Kita juga bisa meminta kelebihan kekurangan sesuatu. Oke. Atau perbandingan di difference between. Contoh perbandingan HP Samsung misalnya, Samsung dan iPhone. Oke. Nah, Samsung dan iPhone perbandingannya kita cek aja enter. Nah, dia membandingkan itu ya. Samsung apa itu kan, kemudian apa iPhone bagaimana itu, dia sih menjelaskan secara rinci di sini dari kualitasnya, kinerjanya ya kan, kemudian masalah ekosistem integrasinya ya. Jadi kelebihan Samsung, kelebihan iPhone dia jelaskan di sini secara rinci. Oke. Kemudian kita juga bisa minta spek tertentu dari handphone, dari barang-barang lainnya, bisa kita di situ kita minta jenis speknya. Kemudian menyebutkan mereknya, di situ disebutkannya juga dengan speknya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi, yaitu menulis karya ilmiah. Nah, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk menulis karya ilmiah. Oke, contoh, buatkan saya karya
ketika atau kita bisa memberi feedback jika jawabannya berbeda. Anggap saja ini kurang jelas ya, misalnya kita bisa minta feedback yang buku yang kita minta asal semua kita ini bisa kita minta feedback, kita perbaiki lagi ya tentang buku dulu kita bisa jadi feedback yang lebih bisa feedback dia sudah memperbaiki buku yang kita minta sebelumnya. Terus lagi dan kita kasih ChatGPT minta asal usul sesuatu. Di situ sudah disebutkan minta asal usul sesuatu. Misalnya, sesuatu misalnya kita minta asal usul sesuatu. Contoh misalnya asal, ketik saja langsung saja asal usul bumi misalnya. Langsung enter. Nah, disebutkan asal usul bumi. Nah, ya kan, ada teori nebula, teori tabrakan, teori aksi, ya, sangat bermanfaat sekali ya. Nah, jadi kalau mau minta asal usul sesuatu bisa tanya saja ChatGPT. Terakhir ini. Kemudian kita minta bisa teori apa saja. Nah, tentang teori bisa kita mintakan juga di ChatGPT. Misalnya teori tentang fisika, ketik saja juga teori fisika. Teori yang masuk dalam fisika menjadi teori gravitasi ya. Masuk fisika nih, teori gravitasi contoh saja ini. Nah, dia disebutkan bagaimana teori gravitasi ya kan? Dari hukum gravitasi dengan rumus-rumusnya ya kan? Lengkap, teori Einstein dan sebagainya. Jadi teori kimia juga, teori fisika, kemudian teori ilmu sosial bisa kita mintakan sini juga. Kemudian kesimpulannya ChatGPT dijadikan sebagai asisten kita dalam bekerja. Tidak bisa bertanya sesuatu, jadi bisa juga dijadikan sebagai tutor kita, guru kita. Kemudian sebagai content creator, sebagai penulis blog, cerpen dan sebagainya. Itu diantara fungsi ChatGPT. Kemudian tips untuk menggunakan ChatGPT yaitu membuat prompt spesifik, memberikan feedback seandainya jawabannya memuaskan. Nah, itu dia dua saja penting, membuat prompt yang spesifik, kemudian minta feedback lagi. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai di sini dulu penjelasan kita. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu penjelasan kita. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.